البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ashabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita itu agar tidak berlebihan dalam mengkritik para ulama Wahabi Salafi. Walaupun saya mengakui sering juga mengkritik gerakan yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Meski demikian, kritik tersebut hanya dalam hal tertentu saja. Ya, saat ada kecocokan, maka hal tersebut patut disetujui. Misalnya, tradisi mereka menghormati para sahabat, kita setuju. Tradisi mereka menghormati Masjidil Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafalkan Al-Quran, kita setuju. Ada memang tradisi paham Wahabi yang tidak disetujui. Misalnya mereka sering nggak hormat ya sama Ma'asirul Nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Ya. Jadi kalau kita kritik di hal yang kita kritik saja, gitu. Itu pun karena bawaan zaman dan bawaan versi, bawaan tradisi. Saudaraku, rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya menegaskan, saya tidak membenci paham tersebut. Terus kalian simpulkan saya benci. Ya enggak juga. Dalam hal yang tidak cocok. Yang kita cocok, ya cocok. Kayak tadi misalnya Syekh Muhammad, ya kalau ngarang kitab misalnya, ya dia berbeda dengan Wahabi. Kalau muji ya biasa saja. Ya, terkhususnya saya selalu memberi hormat kepada siapapun yang berkontribusi pada agama ini. Baik mereka yang terkenal maupun tidak. Ya, kalaupun ada tokoh, kalaupun ada kritik terhadap tokoh atau ulama tertentu, ya hal tersebut bukan merupakan suatu kebencian. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski banyak efek negatif ya dari gencarnya usaha penyebaran paham ini, ya ternyata tetap ada nilai positifnya yang patut disyukuri. Ya, lantas apa saja nilai positifnya? Kok ada nilai positifnya gitu? Karena gencarnya dakwah anti bid'ah dan syirik dan ingin menebas habis semua tradisi umat Islam yang tidak sealiran dengan mereka. Ya, ulama di Indonesia tentu ya kita sama-sama tahu tidak tinggal diam ya. Berbagai usaha pembelaan, sosialisasi pada umat, diskusi, hingga menyerang balik hujah kaum tersebut pun dilakukan. Ya. Nah, dan juga nilai positifnya, kini banyak umat Islam itu, ya, banyak umat Islam itu mengamal tradisi tahlilan, yasinan, selamatan, tawasul, tabaruk, ziarah makam wali, maulidan, ya, sholawatan, yang semakin tahu dan paham bahwa apa yang mereka jalani semua ada dasarnya dan tidak seperti yang dituduhkan, ya, sehingga mereka menjadi semakin mantap dan beramal. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai ungkapan yang terlontar, banyak penganut pemahaman ini yang mengajak umat Islam untuk memahami agama dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ini sama saja mengajak agar umat terlepas dari mazhab. Ya, meski ya kita sama-sama tahu ya slogan ini mendapat imbuhan dengan pemahaman salafus soleh. Inti dari slogan tersebut nyatanya adalah ajakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, hanya sesuai pemahaman di kalangan mereka. Nah, saat ada yang menyerukan untuk meninggalkan pemahaman agama agar tak ikut para imam mujtahid, ya, dan langsung mengambil sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, bukankah hakikatnya ia merintis mazhab atau jalan sendiri dan mengajak orang lain untuk mengikutinya? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, ya, ada juga sebagian kalangan aliran ini yang menisbatkan diri mereka bermazhab Hambali, ya.
Namun kenyataan di lapangan, sepak terjang mereka jauh dari tuntunan mazhab tersebut. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski begitu, efek positif dari dakwah pemahaman ini adalah kesadaran pentingnya bermazhab pada beragama. Ya, para santri sekarang ya, zaman sekarang juga kian sadar dan giat untuk menggali hasil ijtihad yang disuguhkan ulama-ulama mazhab. Saudaraku yang dirahmati Allah, gencarnya kalangan pemahaman ini dalam menyuarakan anti bid'ah ya, hingga kebablasan juga punya efek positifnya terhadap umat Islam lainnya. Ya, setidaknya ya jadi lebih hati-hati dalam menjalankan tradisi keislaman. Meskipun banyak juga yang cuek ya karena sudah kebal dengan celotehan bid'ah ya, tapi setidaknya umat Islam meningkat daya kritisnya untuk mendasari tradisi dengan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sadar atau tidak, kalangan ini ya kalangan pemahaman ini ya hakikatnya mencontohkan fanatisme kelompok atau aliran yang berlebihan. Ya, bagaimana tidak kalau setiap orang yang berbeda pendapat dan lain cara memahami agama lantas dicap inilah, ya dicap itulah, ya. Fakta membuktikan bahwa ya berbagai tindak hal-hal yang banyak yang bisa kita lihat dari kalangan ini, ya pemahaman ini. Dan efek dari hal tersebut, ulama dan para tokoh agama akhirnya lebih gencar juga ya menyuarakan pentingnya toleransi ya, baik sesama muslim maupun terhadap non-muslim ya. Banyak masyarakat yang mulai menyadari ya dari pemahaman aliran ini ya. Jangankan dengan non-muslim, dengan sesama muslim ya, tapi beda mazhab saja, kalangan ini bisa mengatakan hal yang tidak sewajarnya ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, dalam rentang waktu yang panjang ya, umat Islam Indonesia terkhususnya di kalangan Nahdiyin khususnya itu terlena dalam kedamaian bersama para ulama. Nah, setelah dakwah kalangan ini, kaum ini kian gencar, baru nih tergugah untuk kembali belajar dengan giat ya, menggali lagi kitab-kitabnya, lalu mensosialisasikan kepada umatnya ya. Apalagi kalau kita lihat di internet itu ya saudaraku ya, ketika informasi keislaman di internet itu yang sudah lebih dulu dikuasai kalangan ini, lihatlah kalau kalian nggak percaya, akhirnya juga menggugah banyak kalangan muda pesantren untuk terjun dalam kancah perang informasi digital ini. Semua itu dilakukan dalam rangka melindungi amaliyah mereka dan mengkonter serangan-serangan pemahaman ini. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hasilnya ya kini ya kalangan dari sahabat kita yang di sebelah itu sendiri pun sekarang juga kebingungan menghadapi perdebatan yang menyudutkan pendapat mereka. Ya. Mereka pun tambah tak berkutik ketika diajukan dalil-dalil ilmiah. Nah, saudaraku, itu sebabnya ayo semangat lagi kita ngajinya, semangat lagi mencari ilmunya, ya semangat lagi menuntut ilmunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.